Itu sebenarnya informasi pribadi karena menyangkut, haknya secara pribadi. Ketika dia menginginkan itu untuk dibuka, bisa saja itu dibuka. Tapi kalau untuk secara haknya secara pribadi, apalagi itu ada menyangkut, identitas pribadi, itu bisa saja untuk ditutup. Tergantung akan hadirnya PPID. Nah, kalau KPU kan punya PPID. Nah, iya, punya PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Itu bisa diukur dari situ. Jika badan publik itu punya PPID dan berfungsi, pasti itu keterbukaan informasinya jalan. Terus membumikan spirit keterbukaan informasi, kita membuka informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat agar supaya pelaksanaan dan tugas KPU ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya, dan kepercayaan masyarakat terhadap KPU itu akan semakin meningkat. Podcast KPU Sulut obrolan pemilu. Podcast KPU Sulut obrolan demokrasi. Podcast KPU Sulut for Demon Pemilih. Hai teman pemilih, senang sekali torang baku dapat ulang dalam acara podcast KPU Provinsi Sulawesi Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar teman pemilih? Semoga semua dalam keadaan sehat. Kita pun di sini semua dalam keadaan sehat. Kita kembali berjumpa podcast kali ini, dan teman pemilih, di era digital saat ini, informasi sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat. Keterbukaan informasi publik bukan hanya sekedar kewajiban lembaga, tetapi merupakan wujud nyata dari semangat untuk transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara. Namun, di balik semangat keterbukaan informasi publik ini, ada tanggung jawab yang besar. Harus memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan tetap teliti, tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena tidak semua informasi itu adalah informasi yang bisa dibuka untuk umum. Ada informasi yang perlu dijaga untuk kepentingan yang lebih luas lagi. Nah, untuk membahas lebih mendalam tentang keterbukaan informasi, kami sudah mengundang Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara. Lembaga ini adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Nah, karena itu, saat ini kita sudah kedatangan tamu dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Carla Christy Gerard. Kita langsung berkenalan dengan Ibu. Apa kabar Ibu Carla? Halo, Shalom. Ya, Shalom Bu Puji Carla. Tuhan, Alhamdulillah segala sesuatunya baik. Iya, luar biasa. Ibu Carla sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast kami, dan kita akan berbincang-bincang tentang keterbukaan informasi publik, bagaimana pelaksanaannya. Nah, sebelum kita masuk ke tema kita, Bu, mungkin Ibu bisa menjelaskan tentang pribadi atau latar belakang dari Ibu Carla Christy Gerard ini sampai saat ini menduduki jabatan sebagai anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara. Bisa dijelaskan cerita sedikit, Bu? Baik, terima kasih. Tentu senang sekali berada di sini, bisa menjadi saluran untuk menyalurkan informasi ya. Sekaligus juga kebetulan bidang saya adalah advokasi, sosialisasi, dan edukasi di Komisi Informasi. Jadi kalau untuk perkenalan, saya anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara. Kebetulan saya membidangi sosialisasi, edukasi, advokasi. Kami ada 5 orang komisioner, saya mewakili ketua dan teman-teman yang lain. Tentunya sangat senang ada di sini, bisa memberi edukasi juga. Kalau secara pribadi, latar belakang saya adalah sarjana pertanian ya. Kenapa kok bisa ya? Tapi karena semangat saya mau belajar, latar belakang saya juga seorang jurnalis, sehingga dalam keterpanggilan
untuk menjadi saluran informasi bagi masyarakat. Puji Tuhan saya dipilih untuk menjadi salah seorang komisioner Komisi Informasi di Provinsi Sulawesi Utara. Dan senang sekali tentunya karena banyak hal yang boleh saya lakukan untuk membantu Masyarakat, masyarakat. iya. Itu saja mungkin sejenak perkenalan dari saya. Iya. Oke, Bu. Mungkin banyak orang ini belum paham atau belum tahu tentang Komisi Informasi. Nah, sebenarnya apa tugas peran dari Komisi Informasi ini? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Memang tidak kenal tidak Saya disayang iya. ya. Begini, Komisi Informasi itu lahir pasti punya latar belakang. Iya. Jadi latar belakang Komisi Informasi lahir ada di Indonesia tetapi juga di Provinsi Sulawesi Utara. Beberapa hal yang mendasari, yang pertama bahwa kita punya undang-undang pasal 28F Undang-Undang 1945 ya, yang menyebutkan di sana bahwa hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi. Iya, jadi memang hak asasi, hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Sehingga atas dasar inilah muncul ide gagasan untuk Komisi Informasi. Yang kedua, Indonesia adalah negara demokrasi. Sehingga ada parameter-parameternya ya untuk negara demokrasi. Salah satunya adalah mengadakan pemilihan-pemilihan ya seperti yang dilakukan oleh KPU. Jadi untuk demokrasi, hak warga untuk bersuara itu suatu keniscayaan, suatu kepatutan yang harus didapatkan oleh masyarakat. Dan yang ketiga adalah tujuan juga yang menjadi tujuan kami adalah untuk terwujudnya good governance. Oh iya. Iya, transparansi, akuntabilitas, untuk efektivitas dan sebagainya. Sebuah pemerintahan harus dimulai dari keterbukaan informasi. Itu fondasi mendasar. Sehingga hadirlah Komisi Informasi. Dan kami ada di Provinsi Sulawesi Utara, kantor kami ada di Teling, depan SMA 7. Iya, ada di sana. Jadi kami mengadakan banyak sosialisasi juga, edukasi ke masyarakat untuk ayo jika ada sesuatu yang bermasalah dengan informasi silahkan menghubungi kami untuk kami edukasi dan memberikan gambaran tentang apa dan bagaimana itu Komisi Informasi. Jadi kalau dibicara mengenai tugas kami, maka tugas Komisi Informasi adalah menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Itu adalah landasan tugas kami sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi. Sehingga di sana ada tugas pokok utama kami yaitu menerima, memeriksa dan memutus sengketa-sengketa informasi. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau ada sengketa informasi dari masyarakat yang menginginkan informasi kemudian tidak mendapatkan, maka kami ada di sana untuk menjawab itu. Jadi secara sederhana, bahwa Komisi Informasi ini mengawasi lembaga-lembaga publik ya, Iya, badan betul. publik yang harusnya memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, kalau tidak berikan informasi sesuai dengan ketentuan, bisa disengketakan di Komisi Bisa, Informasi. sangat bisa sekali Iya. sesuai amanat undang-undang. Iya. Kira-kira seperti itu. Tadi Ibu juga sudah mention tentang keterbukaan informasi publik. Nah, mungkin Ibu bisa jelaskan seperti apa keterbukaan informasi publik ini? Iya, jadi keterbukaan informasi publik ini kita melihat ada dua parameter di situ yang menjadi subjek untuk keterbukaan informasi. Pertama ada badan publik. Badan publik itu apa? Badan publik itu adalah lembaga pemerintah yang menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara ataupun APBD daerah. Jadi di sana ada pengelolaan anggaran. Kemudian ada juga masyarakat. Nah, dari dua subjek yang ada ini, ketika dia terjadi miskomunikasi, ketika mereka menginginkan informasi khususnya dari masyarakat ke badan publik lalu tidak diberikan, badan publik ini mereka yang memiliki informasi, mereka yang menghasilkan, mereka yang mengelola ataupun menyimpan informasi itu wajib untuk diberikan kepada masyarakat. Tapi ketika masyarakat tidak mendapatkan hal itu, terjadi di sana, maka disitulah terjadi sengketa informasi publik.
Yes. Nah, disitulah kami hadir ketika masyarakat meminta ke badan publik tidak mendapatkan informasi, mereka bisa menyengketakan di komisi Informasi. informasi. Ya. Kira-kira begitu. Ya, keterbukaan informasi publik. Jadi ada sari katanya kan terbuka. Jadi mungkin masyarakat berpikir semua harus terbuka. Padahal kan itu ada juga rahasia-rahasia, ada juga informasi-informasi yang tidak boleh diumumkan ke publik. Nah, bagaimana Komisi Informasi ini bisa mengedukasi masyarakat supaya pintar meminta informasi, supaya tahu meminta informasi yang benar yang bisa diberikan oleh badan publik dan yang tidak bisa diberikan oleh badan publik. Baik, kalau di Komisi Informasi memang dalam tugas dan wewenang kami dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, di situ ada informasi yang terbuka dan ada informasi yang Oh ya, dikecualikan. dikecualikan. Iya, jadi tidak semua informasi itu harus Terbuka. diberikan. Tidak semua harus terbuka, ada juga yang dikecualikan. Nah, bagaimana masyarakat supaya bisa mendapatkan informasi tentunya kembali ke masyarakat. Harus kritis, harus kritis mau untuk selalu bertanya. Apalagi itu program atau kebijakan yang nantinya bisa bermanfaat bagi mereka. Jadi dalam keterbukaan informasi spiritnya itu, ada yang terbuka dan ada yang dikecualikan. Kalau terbuka, biasanya itu informasi itu harus ada tersedia setiap saat. Oh, setiap saat. Iya, iya. Misalnya, tapi saya melihat sekarang dengan perkembangan teknologi yang ada, badan publik itu sudah sangat pintar, termasuk juga KPU, kan ada website. Oh iya. Jadi di bagus. situ nanti ada setiap program apapun itu dimasukkan ke Di website. website. Iya, nanti masyarakat bisa melihat, oh kinerjanya seperti ini, ada program seperti ini. Itu informasi yang tersedia setiap saat. Ada juga informasi terbuka yang secara berkala. Itu nanti setiap misalnya untuk anggaran ada 3 bulan sekali iya. laporannya, itu harus dicantumkan juga di situ. Diumumkan berkala. Iya, secara berkala. Ada juga informasi yang serta-merta. Itu informasi serta-merta itu misalnya ada bencana alam, penanggulangan secara dini gitu. Jadi masyarakat harus secepatnya untuk mengetahui. Atau ada program pemerintah yang memang harus masyarakat misalnya harus secepatnya mengetahui. Nah, itu harus diumumkan secepatnya kepada masyarakat. Tetapi juga kemudian ada informasi yang dikecualikan. Nah, informasi yang dikecualikan itu seperti apa? Informasi yang dikecualikan kalau menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, itu ketika informasi ini dibuka, itu akan pertama, dia akan mengganggu pertahanan keamanan negara. Misalnya menyangkut Berarti rahasia rahasia negara. negara. Ya, itu kan sering dibilang, oh rahasia negara tidak boleh dibuka. Oke. Kemudian ada juga informasi yang masih sementara di dalam proses hukum. Misalnya sementara dalam persidangan. Bukti-bukti Iya, itu tidak boleh. boleh. Tidak boleh. Kemudian ada juga informasi yang menyangkut hak pribadi seseorang. Misalnya Misalnya nik. iya, itu tidak boleh menyangkut kalau riwayat misalnya riwayat kesehatan itu Iya. tidak boleh secara pribadi tidak boleh. Kalau yang rame-rame sekarang rame-rame sekarang ijazah, tapi kita tidak akan terlalu banyak melebar ke sana. Berarti itu masuk informasi pribadi. Iya, itu sebenarnya informasi pribadi karena menyangkut haknya secara pribadi. Ketika dia menginginkan itu untuk dibuka, bisa saja itu dibuka. Tapi kalau untuk secara haknya secara pribadi, apalagi itu ada menyangkut identitas pribadi, itu bisa saja untuk ditutup. Iya. Sama Tergantung dengan juga orangnya. KPU kan di data pemilih DPT, nik-nya Iya. kan kita Iya, betul. bintang-bintang karena itu adalah termasuk informasi pribadi. Iya, identitas pribadi, Iya. nik-nya dan sebagainya itu data-data pribadi itu bahkan juga ada kalau di perguruan tinggi kita mengenal ada hak cipta, itu tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali dalam persetujuan yang bersangkutan itu bisa saja dibuka ke publik. Jadi semuanya dikecualikan itu kalau ada izin, kalau ada persetujuan dibuka itu bisa. Bisa dibuka. Tetapi secara ketentuan undang-undang kurang lebih seperti itu. Apabila dia dampaknya lebih baik ditutup, lebih baik tidak dibuka, tapi kemudian kalau dibuka bisa mengganggu kenyamanan Stabilitas, seseorang, stabilitas negara, negara. itu lebih baik untuk
tidak dibuka. Oh ya. Kurang lebih Kalau seperti itu. laporan keuangan yang belum diaudit misalnya, Iya, itu dikecualikan untuk atau? laporan keuangan memang banyak sengketa informasi yang masuk ke kami. Iya. Rata-rata kebanyakan laporan keuangan. Secara hasil persidangan di Komisi Informasi, apapun itu yang namanya laporan keuangan, dari realisasi sampai pelaporan keuangan itu harus dibuka ke publik. Walaupun belum Kalaupun diaudit, maksudnya belum kalaupun diaudit. dia sudah diaudit, Mhm. sementara diaudit memang tidak bisa. Iya. Itu kan otoritas lembaga lain. Tetapi kalau dia sudah diaudit, bahkan oleh kami menyidangkan inspektorat pernah, Mhm. hasil dari pemeriksaan mereka itu dibawa ke kami untuk diperlihatkan. Asumsinya kalau memang dari lembaga seperti inspektorat, BPK dan sebagainya sudah memeriksa berarti sudah clear dong, sudah Iya. bersih. Jadi sudah bisa disampaikan ke publik. Asumsinya Publik, kami seperti itu. Jadi tidak ada yang harus ditutup tutupi. lagi. Oke. Jadi demikian. Kalau untuk yang namanya menyangkut anggaran sejak dia diprogramkan sampai dia realisasi itu wajib untuk disampaikan ke publik. Mhm. Iya. Demikian. Kadang-kadang kan, batas seringkali nggak jelas batas yang mana bisa dibuka, yang mana yang tidak bisa dibuka. Nah, bagaimana kita bisa menentukan apakah suatu informasi itu bisa dibuka atau tidak? Baik, kalau di Komisi Informasi, mekanisme persidangan kami itu melalui 2 tahapan. Ada tahapan awal pemeriksaan, di sana nantinya akan diarahkan terlebih dahulu untuk mediasi. Yes, oh, Jadi mediasi ini akan mempertemukan kedua belah pihak ini, apakah bisa diambil kata sepakat atau tidak. tidak. Kalaupun informasi yang diminta itu tetap tidak bisa diberikan, mungkin beralasan yang lain, pihak termohon, kami menyebutnya pemohon itu biasanya organisasi masyarakat Masyarakat, atau rakyat yang meminta ya. yang Kalau meminta. termohon pasti badan Badan publik, publik. iya. Iya. Apabila memang tidak dicapai kata sepakat, maka jalannya adalah melalui sidang adjudikasi non litigasi. Artinya sidang untuk membuktikan. Nah, di sana ada uji konsekuensi. Kami melakukan uji konsekuensi, Oh, iya, sebelum untuk melanjutkan ke tahapan putus untuk persidangan. Jadi ketika tahapan uji konsekuensi di situ nanti akan dicantumkan, oh ini tidak bisa dibuka karena dia mengacu kepada undang-undang nomor ini. Misalnya badan publik juga kan punya undang-undang. Misalnya untuk anggaran ada Kementerian Keuangan misalnya, oh kami tidak bisa membuka karena sesuai dengan acuan dari Kementerian Keuangan. Pengalaman kami seperti itu. Jadi ada uji konsekuensi sesuai dengan amanat undang-undang, sesuai dengan tadi yang saya sampaikan, mungkin kadang-kadang mereka juga, oh ini bisa membahayakan, Iya. ini kalau dibuka bisa mengganggu stabilitas ekonomi, Iya. ini kalau dibuka bisa membuat persaingan tidak sehat dalam Oh, iya. usaha. Jadi ada uji-uji konsekuensi yang seperti itu, sehingga dalam putusan di Komisi Informasi berdasarkan uji konsekuensi, apakah itu lewat hukum, produk hukum, atau dampak yang bisa kami lihat secara kasat mata, jika informasi itu dibuka, maka ya sampai saat ini putusan Komisi Informasi bisa jelas mana yang dibuka dan mana yang tidak Tidak bisa. bisa. Iya. Jadi Kurang lebih uji konsekuensi itu dilaksanakan juga oleh Komisi Iya, Informasi? dalam mekanisme persidangan. Dalam sidang kami sebelum sidang keputusan harus melakukan uji konsekuensi untuk menentukan apakah ini informasi terbuka atau tertutup. Jadi ada uji Jadi konsekuensi. dokumen yang diminta itu diserahkan ke Komisi Informasi untuk menilai, untuk Iya, menguji konsekuensi ya? bukan dokumennya, bukan, tapi alasan-alasan, asumsi-asumsi dari biasanya termohon ya, disampaikan ke Komisi Informasi baik secara lisan maupun tulisan, kemudian kita adakan uji konsekuensi di situ. Nanti dari badan publik juga akan menyertakan, oh ini dasar hukumnya sehingga ini tidak bisa dibuka dan sebagainya. Itu nanti akan menjadi bahan pertimbangan majelis untuk mengambil keputusan. Oke. Kira-kira begitu. Oke Bu, dari pengalaman Ibu sebagai anggota Komisi Informasi Provinsi, ada nggak masih ada badan publik yang pelit informasi? Kalau Ibu menilai badan-badan publik sekarang, apa masih ada yang kayaknya kurang, websitenya tidak ada atau bagaimana? Pelit, istilahnya pelit informasi. Iya. Sampai sekarang
Banyak sekali Banyak. temuan kami. Iya, memang tidak semua badan publik itu memiliki kesadaran untuk Iya. itu. Harus diakui di Provinsi Sulawesi Utara sangat-sangat minim kesadarannya. Kami melakukan monitoring evaluasi itu sampai 15 kabupaten kota, Hmm, sampai di daerah-daerah perbatasan untuk memonitoring dan evaluasi sampai sejauh mana sih ini badan publik mau terbuka ke masyarakat. masyarakat. Itu salah satu parameternya akan hadirnya PPID. Iya, Kalau KPU kan punya. punya PPD. Iya, punya PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Informasi. Dokumentasi. Itu bisa diukur dari situ. Jika badan publik itu punya PPID dan berfungsi, pasti itu keterbukaan informasinya jalan. Iya. Tapi banyak yang kami dapati itu enggak ada. Bahkan untuk mengerti apa itu PPID. Jadi kami harus mengedukasi lagi, memberikan sosialisasi bagi mereka, bagi badan publik untuk ayo dibentuk PPID biar nanti ketika masyarakat datang menginginkan informasi melalui PPID PPID, ini, semua datanya ada di situ, Nah, bisa mungkin ada diakses. program-program nggak dari Komisi Informasi untuk mendorong badan publik supaya lebih menegakkan prinsip keterbukaan ini? Iya, memang pasti akan selalu ada, walaupun dalam keterbatasan Oh, kami untuk itu ya. Karena kami juga menjadi lembaga publik yang memang benar-benar terbatas untuk iya, kalau anggaran kalau BIP itu anggarannya anggaran dari APBN atau dari dari provinsi? APBD Oh, dari provinsi. provinsi. Iya, jadi memang untuk itu kami sangat terbatas. Hmm. Tetapi kami selalu mengupayakan melalui kunjungan misalnya ke badan publik, selalu disampaikan hal ini. Bahkan dalam beberapa hal kami harus jemput bola langsung Iya. untuk melakukan edukasi kepada kepala dinas sebagai PPID atasan langsung atau pelaksananya, biasanya sekretaris dan sebagainya itu harus edukasi langsung ke mereka. Bahkan nanti terungkap ketika ada masalah. Ketika ada gugatan di Komisi Informasi, nah dari situ kemudian, oh iya ya, penting ya untuk PPID itu ada. Karena sebelum mungkin ketika tidak ada sengketa merasa aman-aman saja, tapi ketika masyarakat mulai menyengketakan ini, ada informasi yang tidak mereka dapat, nah kemudian mereka sadar, oh ternyata memang harus PPD itu harus Harus jalan. jalan, iya. Iya, kurang lebih Iya. seperti itu. Kalau Ibu atau dari Komisi Informasi melihat lembaga KPU, khususnya KPU Provinsi Sulawesi Utara, itu bagaimana penerapan keterbukaan informasinya itu seperti apa? Apakah KPU sudah layak, sudah memenuhi unsur-unsur yang mengutamakan keterbukaan informasi atau belum? Di Komisi Informasi ada namanya Indeks Keterbukaan Informasi Badan Publik. Oh, Biasanya ini ada ada penilaian. penilaian dari kami. Tapi memang karena keterbatasan anggaran juga ya belum bisa jalan. Tapi di waktu-waktu yang lalu pernah jalan, tetapi Oh, itu berkala, itu sering dilakukan itu tuh per tahun, Oh, per tahun. Tapi di sebelum-sebelum kami pernah Pernah. untuk penganugerahan itu. Nanti di situ ada skor informatif, Oh, menuju informatif. informatif ataupun tidak Tidak informatif. informatif. Jadi dalam penilaian kami melakukan penilaian jika badan publik itu satu tadi memiliki PPID, kan KPU punya, Iya. tidak pernah bersengketa di Komisi Informasi. KPU kan tidak pernah bersengketa di Iya. Komisi Informasi. Jadi lewat parameter-parameter ini bisa dinilai ini badan publik informatif atau tidak. Kalaupun dia tidak punya PPID, terus sering bersengketa di Komisi Informasi, sering mendapat pengaduan dari masyarakat, pasti tidak informatif. Penilaiannya dari situ dong. Dari situ. Iya, tapi ya tetap kami harus melakukan edukasi, walaupun KPU juga beberapa waktu yang lalu Pak Ketua menyerahkan buku ya ke kami tentang program dan pelaksanaan semuanya laporan PPID ke kami. Tentu kami sangat mengapresiasi bahwa PPID-nya jalan, terus sudah dibukukan dan memberikan laporan kepada kami, pastinya kami akan sangat mengapresiasi itu. Dan perlu untuk ditiru juga oleh lembaga yang lain. Sehingga lewat kesadaran-kesadaran ini memberikan laporan, tidak pernah bersengketa di Komisi Informasi, menghadirkan PPID yang selalu ada bagi masyarakat atau organisasi untuk menjawab informasi yang mereka inginkan, pastinya informatif untuk kami jika dilakukan untuk sebuah penilaian. Iya. Iya, kira-kira seperti itu. Iya, KPU selalu
aktif PPID-nya. Tapi bagaimana jika ada badan publik, ada PPID-nya tapi tidak jalan, tidak Ah, aktif gitu kan? Misalnya ada masyarakat minta informasi ke PPID, ternyata tidak dijawab atau tidak pasti direspon. ujungnya bersengketa di Iya, kami. Pasti ujungnya akan sengketa di Komisi Informasi. Kalau PPID-nya hanya di atas kertas ya, iya, tidak tidak jalan. jalan. Betul, ada juga kami ada menemukan juga badan publik yang PPID-nya hanya di atas kertas tapi Iya, tidak jalan. hmm. Betul, Jadi intinya ketika masyarakat meminta informasi, harus ada respon ya, walaupun betul. mungkin itu informasi yang rahasia atau informasi Iya, yang dikecualikan, tetap tetap harus 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 dijawab, diinformasikan, harus dijawab. jangan di-PHP-kan gitu Iya, ya. betul sekali. Malah ada instansi yang karena kesadaran mereka ada ruang tersendiri, desk tersendiri ya untuk PPID. Oh iya, Saya juga banyak menjumpai itu. Jadi yang sudah mengerti alurnya PPID, informasi itu seperti apa, mereka membuat alur khusus untuk itu, betul. bahkan di depan kantor dikasih standing banner, Mhm, dikasih baliho untuk bagaimana cara masyarakat mendapatkan iya, informasi, ya itu sangat bagus. karena itu adalah hak masyarakat ya, Betul hak sekali, masyarakat hak untuk tahu, konstitusi, betul, hak hak publik, asasi, hak iya. asasi. Bu, kalau di sengketa, mungkin ada pengalaman lucu atau pengalaman unik dari Ibu Carla selaku anggota Komisi Informasi, ada masyarakat yang meminta informasi, tapi ternyata informasi itulah informasi yang dikecualikan, tapi sudah disengketakan. Iya, kalau untuk di sengketa hasil sidang ya, Iya, ini kebetulan ini ada data juga, tahun lalu ada 15 sengketa informasi yang harus kami selesaikan, dan itu sudah putus semua. Dan tahun ini sudah menuju akhir tahun, ada 37 sengketa yang masuk ke kami, tapi masih juga banyak ini yang masuk, puji Tuhan ya, kinerja Komisi Informasi mulai dikenal masyarakat, sehingga masyarakat sering untuk mengunjungi, untuk mendapatkan informasi Mas atau mengadukan, apa yang sudah mereka dapatkan di badan publik. Dan ini memang, trennya agak naik. Jadi juga kesempatan ini sekaligus saya juga mau menyampaikan ke masyarakat ya, ayo, jika masyarakat membutuhkan informasi kemudian tidak didapatkan, jangan segan, jangan sungkan untuk menghubungi menghubungi kami, kami untuk membantu. Dan sejauh ini memang banyak sekali pengalaman di dalam ruang sidang begitu mhm, ya. Kadang-kadang, kalau mediasi ada saja yang misalnya nih datang, "Oh ini informasi tertutup, ini tidak mhm, boleh." iya, Tapi kemudian, "Yang mana yang tertutup? Ini kan soal anggaran, ini kan harus tertutup." Nah, Bu, kalau atau Pak, kalau itu uang saya di dompet misalnya ya, heeh, ini cerita lucu. iya, Uang uang saya di dompet itu kalau saya mau kasih lihat ke masyarakat atau tidak itu hak saya. Tapi kalau uang negara, Bu, uang pemerintah mhm, itu, sudah menjadi kewajiban Ibu untuk membuka ke publik. oh iya, Jadi, "Oh begitu begitu." Iya, jadi memang kadang-kadang juga pemahaman yang kurang ya, sehingga kadang-kadang kami harus mengilustrasikan dengan hal-hal yang sepele yang mungkin orang pikir, tapi lebih mudah untuk diterima oleh iya, oleh masyarakat. Kan juga yang datang ke kami itu masyarakat, memang masyarakat ada juga masyarakat yang memang dari kampung, untuk dana desa mhm, misalnya. Banyak sekali kami menerima laporan-laporan soal penyalahgunaan dana desa dan sebagainya, dan kemudian memang dalam keputusan Komisi Informasi itu harus dibuka buka, sejelas-jelasnya. mhm, Itu programnya seperti apa, realisasinya seperti apa, itu iya. memang harus Iya, dibuka. karena kan badan publik itu Mhm, dibiayai oleh pajak negara. iya betul Jadi sekali, menggunakan untuk dana menggunakan dana negara, iya. negara, jadi Kadang-kadang masyarakat harus tahu. iya ini kan informasi rahasia, tidak boleh. Oh, itu kalau uang Ibu, maksudnya pakai ilustrasinya Iya, heeh, seperti itu. Tapi lebih kalau uang gampang negara dimengerti seperti itu, iya, ilustrasi kalau seperti uang itu. negara itu harus, kurang lebih seperti itu. Iya. Kemudian Bu, eee, apa yang menjadi, indikator yang menunjukkan bahwa sebuah lembaga publik, ya termasuk KPU dan juga lembaga-lembaga yang lain, sudah tergolong informatif menurut Komisi Informasi? Iya, sama dengan yang sudah saya Oh yang tadi yang sampaikan. tadi? Iya iya. Yang pasti jangan pernah Mhm, bersengketa di tadi. Komisi Informasi. Kalau hanya untuk kita silaturahmi, untuk bercerita, untuk sosialisasi, ayo kita sama-sama. Tetapi kalau untuk masuk ke ruangan sidang Sidang, jangan sampai. iya.
Iya, Tapi karena kalau juga bersengketa kan kita bisa tahu kan mana yang ternyata ini informasi yang boleh. Tetapi kalau harus dibuka iya, ini. memang harus ada ke situ. Tetapi kalau namanya sudah masuk ke ruangan sidang itu ada konsekuensi Iya, hukum. ada. Di situ ada pasal 52 Undang-Undang KIP 14 2008 itu menyebutkan jikalau badan publik itu tidak menyediakan informasi yang dianggap terbuka, itu ada hukuman 1 tahun penjara dan denda dan atau 5 juta rupiah. Demikian Dari iya. sidang-sidang Komisi Iya. Informasi sanksinya seperti itu? Iya, Ada juga memang ada sanksi kalau sudah pidana atau iya, sanksi sanksi hukum? pidana dan sanksi denda. Oh, Kalau memang informasinya terbuka terus tidak dibuka mhm. nantinya dalam dalam tenggang waktu yang sudah ditentukan sampai dia berkekuatan hukum tetap, itu kalau tidak dibuka maka akan dilakukan eksekusi. Eksekusi itu apa? 1 tahun kurungan penjara atau denda 5 juta rupiah. Oh, Hanya untuk sebuah informasi yang tidak iya, dibuka loh. mhm. Jadi ini penting sekali untuk edukasi bagi masyarakat. Di situ ada sanksi hukum yang menanti jika badan publik itu tidak memberikan. Itu hak masyarakat untuk tahu. Oh, di sidang itu ya Iya, akan diberikan sanksi tapi seperti itu? kami menjadi lembaga negara pemutus yang tidak mengeksekusi. Nantinya hasil putusan Komisi Di Informasi itu dibawa ke pengadilan. pengadilan negeri Oh, untuk badan publik yang setengah pemerintah, setengahnya swasta. Misalnya iya, perbankan. Ada kan yang juga dana pemerintah, ada juga dana dana swasta. swasta. Yang sekarang ya lagi rame itu. Mhm. Kemudian kalau dia badan publik pemerintah, PT UN. Jadi hasil keputusan itu nanti dibawa ke pengadilan untuk pengadilan lakukan eksekusi. Iya. Pengadilan negeri atau pengadilan tata usaha negara. Kira-kira seperti itu. Berarti Tuan Pemilih berarti penting sekali ini pemahaman bagi badan publik Betul. tentang bagaimana keterbukaan informasi publik itu dan jangan bersengketa kata Ibu, jangan bersengketa. Iya, kalau boleh hanya untuk mampir-mampir ke Komisi Informasi boleh, tapi jangan masuk ke ruangan sidang. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh Komisi Informasi, baik itu sosialisasi kepada badan publik, sosialisasi kepada masyarakat, Iya, sepanjang ini kami terus supaya memberikan edukasi edukasi ya kepada mereka untuk kesadaran untuk membuka informasi itu bisa banyak banyak cara yang bisa dilakukan. Misalnya mengaktifkan website, itu saja iya. sudah sangat membantu masyarakat loh. Jika ada Jadi informasi-informasi yang informasi publik bisa iya, di-upload di situ supaya iya. semua bisa melihat ya. Iya, jangan hanya websitenya tapi kemudian tidak bisa dibuka. Ada juga yang kasus begitu, yang cuma umumnya tampilannya, tapi ketika masuk ke beranda untuk informasi itu ternyata tidak bisa diakses. Banyak juga kejadian seperti itu. Memanfaatkan teknologi terkini untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Iya. Iya. Baik Ibu, ternyata sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Ibu Carla, sudah memberikan wawasan kepada kita. Mungkin terakhir Bu, mungkin bukan eh, pesan-pesan, tapi mungkin rekomendasi. Ibu bisa memberikan rekomendasi atau catatan penting kepada khususnya KPU terkait penerapan keterbukaan informasi publik ini. Baik, sama dengan yang pertama yang saya sampaikan tadi ya, bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Parameternya kelihatan sekali lewat KPU karena banyak pemilihan-pemilihan yang harus dilakukan lewat pesta demokrasi. Jadi penguatan kami kepada KPU, ayo terus membumikan spirit keterbukaan informasi. Kita membuka informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat agar supaya pelaksanaan dan tugas KPU ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya, dan kepercayaan masyarakat terhadap KPU itu akan semakin meningkat. Karena sama dengan torang kalau misalnya mau berperang dang begitu. Iya. Ini ilustrasi lagi. Ilustrasi. Ilustrasi kalau torang mau berperang, kalau torang pe pemimpin ini jujur, kalau torang pe pemimpin ini transparan, mau membuka segala sesuatu termasuk strateginya, bahan amunisinya dan sebagainya ya, pasti ini misinya akan berhasil. Demikian juga dengan KPU dan tapi juga lembaga-lembaga publik yang lain. Ayo kita memiliki pemimpin yang mau untuk membuka informasi sesuai spirit keterbukaan informasi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, sehingga ketika dari pemimpinnya, dari yang ada di bawahnya akan terus menurun sehingga semua yang ada di dalam badan publik itu akan sadar, oh iya, memang kita ini harus dan wajib untuk
membuka informasi Informasi jika itu si informasi publik. diinginkan dan Hmm. bermanfaat bagi publik. Karena apa? Ujung-ujungnya nanti akan menuju kepada kesejahteraan. Iya. Karena ketika spiritnya dari kami seperti ini. Sekarang kesenjangan, kemiskinan itu tidak lagi ditentukan oleh karena kurangnya sumber daya alam misalnya, tidak. Tetapi sekarang bahasa kerennya itu kenapa masyarakat miskin, kenapa masyarakat itu tidak bisa memberdayakan diri karena mereka kurang informasi. Informasi. Tapi ketika pemerintah mau membuka keran informasi, misalnya informasi-informasi yang bermanfaat, contoh untuk dinas pendidikan, di sana ada banyak beasiswa kan? Mm-mm. Ada dana BOS di sana. Itu dibuka seluas-luasnya kepada masyarakat informasinya seperti apa sehingga anak-anak sekolah Iya, bisa bisa dipakai. diberdayakan. Hmm. Demikian juga untuk anggaran-anggaran. Ayolah dibuka dengan seluas-luasnya, dengan transparan sehingga ketika ada bantuan-bantuan misalnya untuk desa, Iya. untuk perbaikan jalan dan sebagainya yang bermanfaat bagi publik itu bisa langsung mereka akses. Oh ini kami bisa mendapatkan dana bantuan untuk jalan rusak misalnya. Iya. Jadi ujung-ujungnya masyarakat yang akan menikmati dan kesejahteraan yang kita impikan bersama itu bisa terwujud hanya dengan kita membuka Buka informasi informasi. khususnya yang bermanfaat kepada masyarakat seluas-luasnya. Kira-kira Iya. seperti itu. Jadi intinya dengan transparansi itu Iya. juga untuk mencegah penyalahgunaan atau mencegah penyelewengan, termasuk korupsi. Jadi Iya, kalau ada betul sekali. transparansi, Pintu masuk ada untuk transparansi. membuka. Kalau di kami ada tagline, kalau bisa bersih, kenapa harus risih? Iya. Seperti itu. Luar biasa. Terima kasih Ibu Carla Sama-sama. sudah menyempatkan waktu untuk hadir di studio podcast KPU dan kita sudah bersama-sama berbincang dan Tuan Pemilih kita sama-sama sudah belajar tentang keterbukaan informasi publik. Nah, kalau bicara tentang keterbukaan itu berarti kita juga ingin membangun sebuah kepercayaan dari Betul sekali. masyarakat. Jadi kepercayaan antara lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan juga masyarakat yang memegang kedaulatan tertinggi. Betul sekali. Dan keterbukaan informasi publik ini menjadi landasan penting dari KPU dalam melaksanakan tahapan supaya bisa dilaksanakan secara jujur dan akuntabel sehingga bisa menghasilkan pemimpin daerah yang demokratis. Nah, kira-kira itu yang menjadi kesimpulan perbincangan kita dan bagi Anda teman pemilih, terima kasih sudah mengikuti podcast kami ini dan terima kasih juga Ibu Carla. Sama-sama. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kembali kami informasikan bagi teman pemilih yang ingin mengupdate informasi tentang kepemiluan dan juga dengan kegiatan-kegiatan dari KPU, Anda bisa mengakses di website KPU. Juga Anda bisa ikuti konten-konten media sosial dari KPU Sulut lewat kanal media sosial dari KPU Sulut. Ada banyak informasi yang menarik yang bisa Anda dapatkan di situ dan ini juga bagian dari transparansi, bagian dari kami membagi informasi kepada teman pemilih. Kita undur diri, saya Ferdinand dan Clinton. Kita jumpa lagi dalam kesempatan. Sampai jumpa, salam transparansi, salam demokrasi, KPU melayani.